maaf Rina, ini mengganggu waktunya sebentar. Bisa nggih? Ini terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang akan diselenggarakan di kelasnya panjenengan. Kira-kira panjenengan berkenan atau tidak, Bu? Monggo, tidak apa-apa. Oh iya. Namun untuk ini Bu, supervisi akademik ini sebelum kita masuk ke kelasnya panjenengan nanti, kita perlu diskusi terlebih dahulu Bu ya. Bisa nggih? Ini tidak repot kan? Oh iya. Oke, terima kasih Bu Nina. Untuk yang pertama Bu Nina, ini nanti terkait dengan pembelajaran panjenengan di kelas. Itu kira-kira panjenengan nanti temanya apa Bu di pembelajaran panjenengan itu nanti? Pada saat saya mengajar konstruksi geometri. Gimana Bu? Konstruksi? Iya, pada mapel gambar teknik. Konstruksi geometri. Oke, nggih. Ada mata pelajaran gambar teknik mesin. Gambar teknik mesin nggih. Oh, nggih. Nah, terus berikutnya Bu, dari materi yang akan panjenengan sampaikan nanti, tujuan pembelajarannya apa saja gitu? Untuk tujuannya ya siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran serta dapat bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik dan saran, menjawab pertanyaan, serta siswa diharapkan mampu memahami langkah-langkah menggambar khususnya pada segi tujuh peraturan. Kemudian tujuan kedua, siswa juga mampu menerapkan gambar tersebut dalam gambar mereka secara tepat dan bertanggung jawab. Segi tujuh beraturan, nggih. Nah, terus dari beberapa tujuan pembelajaran di atas yang sudah panjenengan sampaikan tadi, materi mana Bu yang akan panjenengan capai ini? Saya fokuskan karena yang pertemuan lalu sudah menggambar segi 5 peraturan, ini kami tingkatkan fasenya menjadi menggambar segi 7 peraturan. Oh, jadi sebelumnya sudah didahului dengan segi 5 peraturan, ya. Terus selanjutnya untuk pertemuan segi 7 peraturan. Oke. Kemudian untuk strategi pembelajarannya nanti di waktu pembelajaran panjenengan, kira-kira panjenengan akan menerapkan strategi pembelajaran yang seperti apa di kelas panjenengan nanti? Dengan menyiapkan RPP, kemudian strategi yang saya ambil nanti yaitu menyiapkan RPP, kemudian menerapkan model pembelajaran yang saya terapkan yaitu project based learning, kemudian untuk selanjutnya menyiapkan media pembelajaran karena nanti di sini saya akan menggunakan selain PowerPoint untuk materi saya akan menggunakan video. Jadi mereka saya harapkan dengan memahami dari penjelasan saya kurang paham, saya berikan kepada mereka video tutorial untuk menggambar segi 7 peraturan. Kemudian metode pembelajaran yang saya pakai yaitu ceramah, diskusi, dan praktik. Oh iya. Jadi nanti menerapkan metode belajar berbasis PJBL itu tuh nggih? Iya, project based learning. Oh iya. Selanjutnya Bu, tadi kan panjenengan menerapkan strateginya itu. Terus untuk media pembelajarannya itu media pembelajaran panjenengan yang akan panjenengan terapkan itu apa? Yang jelas karena di dalam kelas ada papan tulisan spidol, kemudian laptop LCD serta perangkatnya, kemudian link YouTube, kemudian mereka bisa belajar secara mandiri dengan melihat video tutorial yang ada di YouTube, alat gambar, seperti penggaris, pensil, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu nanti medianya seperti itu, mulai dari YouTube yang nanti diputar pakai LCD ya di kelas. Oke, terus ada alat gambar, karena itu nanti ada project membuat gambar. Mereka langsung menerapkan dalam gambar di hari itu juga. Terus berikutnya untuk penilaiannya Bu, itu nanti sistem penilaiannya bagaimana untuk pekerjaan mereka? Jadi pada saat mereka kita terangkan, kita jelaskan, kemudian mereka ada sesi tanya jawab, apa yang mereka dapatkan mungkin kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Nah, itu ada nilai keaktifan dari siswa itu sendiri. Kemudian untuk nilai pengetahuan, saya sudah menyiapkan soal yang ada di e-learning di virtual class mereka berupa soal pilihan ganda sebagai nilai pengetahuan. Akan ada waktu bagi mereka untuk mengakses di e-learningnya masing-masing, kemudian disubmit itu untuk nilai pengetahuan. Sedangkan untuk nilai keterampilan pada saat mereka menggambar
hasil dari gambarnya akan masuk sebagai nilai keterampilan. Sedangkan nilai sikap pada saat mereka berdiskusi dengan grouping kelompok kecil berlima, jadi saya buat grup Ami dengan 5 anak yang heterogen, di situ ada yang lebih mampu, ada yang kurang mampu, sehingga saling mengimbas kepada mana yang kurang mampu. Itu nilai sikapnya. Jadi untuk penilaiannya nanti sudah mulai dari penilaian kinerja, sikap, proses itu sudah siapkan ya? Sampul. Ya, tadi sudah ada penilaian. Lalu tentu dalam kegiatan itu nanti Bu, itu kan kita nggak luput dengan kesulitan atau apalah istilahnya kendala. Kira-kira Bu Nina bisa nggak memprediksi kendala apa yang nanti akan muncul di saat pembelajaran panjenengan? Karena mayoritas siswa SMK teknik mesin itu laki-laki ya Pak Ami, jadi yang biasa menjadi kendala biasanya 1-2 anak itu ada yang tertidur di kelas, ada yang nggak minat menggambar manual, karena gambar manual itu butuh suatu ketelatenan. Sedangkan anak laki-laki kecenderungan mereka adalah aktif dalam misal lebih ke praktek seperti membuput, seperti freeze dan sebagainya. Sedangkan untuk menggambar manual adalah butuh tingkat ketelatenan yang sangat, dan biasanya 1-2 anak pasti akan ada muncul ya seperti itu. Terus ketika ada kendala yang seperti itu Bu, kira-kira solusi panjenengan apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau yang biasanya misalkan gitu tadi, saya buat grouping, jadi saya buat kelompok kecil untuk diskusi. Setelah saya jelaskan, entah dalam materi apapun itu ada grouping ya. Setelah saya persilahkan untuk membuat proyek yang saya tugaskan, mereka saling berdiskusi. Yang lebih paham bisa mengajari, mengimbaskan kepada anak yang kurang mampu. Dari situ misal anak yang tertidur atau sama sekali belum mau mengerjakan gambarnya, secara otomatis ya minimal akan tertular oleh temannya yang aktif tadi. Tapi ya tetap mungkin ada 1 atau 2 yang belum bisa menyelesaikan proyeknya. Jadi solusinya dengan grouping itu nanti meminimalisir gitu ya. Iya, kalau untuk cut gitu kira-kira belum bisa ya. Kalau sampai tuntas 30 sekian siswa sejumlah kelas itu ya pasti ada 1-2 yang terjaga. Masih ada. Maklum kan ya. Ya. Terus mungkin Bu ada kendala lain Bu selain mereka ada murid yang tertidur atau tidak menyelesaikan itu? Sementara belum ada. Baik, gitu saja Nina diskusi kita sebelum saya masuk ke kelas panjenengan untuk kegiatan supervisi akademik yang nanti insya Allah hari Jumat gitu. Ya, hari Jumat jam pertama gitu, terus gitu. Oh iya. Gitu. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas panjenengan, tidak apa-apa gitu. Monggo, iya. Ya udah Bu Nina, gitu saja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita hari Jumat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih ya semoga menambah semangat kalian belajar pagi ini. Di pagi hari ini Nina akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang menggambar segitiga darurat. Masih ingat kalian? Pada hari ini, kesempatan ini dengan cara melanjutkan level yang lebih lagi, yaitu pada menggambar segitiga darurat. Sebelum saya mulai, saya presentasi kemudian dulu. Pak video, Pak
pencapaian kompetensi yaitu menerapkan langkah-langkah menggambar setuju pada materi konstruksi geometris. Untuk kompetensi dasar 4.4 yaitu menunjukkan gambar konstruksi geometris, yaitu menggambar konstruksi geometris itu beraturan menggunakan peralatan gambar dengan tepat. Dan tujuan yang ingin kita capai dengan kegiatan diskusi dalam pembelajaran ini diharapkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat yang pertama dengan materi dan contoh video yang akan saya berikan nanti, yaitu kenalan tentang membuat tujuh. Ya, nanti di sini akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk aspek penilaian, setelah kalian mengikuti kegiatan menggambar, kalian perlu tahu apa saja yang akan dinilai dari hasil gambar kamu. Yang pertama yaitu tentang kesesuaian gambar, kemudian kebersihan kertas gambar, kesesuaian ketebalan garis, kelengkapan alat, keaktifan dan kedisiplinan penggunaan alat, lampu kerja, waktu pengumpulan. Ya, dari aspek penilaian ada yang ditanyakan? Benar belum? Oke, kita lanjut. Nah, inilah gambar segituju beraturan yang akan kalian kembangkan. Kalau hanya saya bacakan seperti ini, bisakah kalian langsung menggambar saja? Belum bisa, jangan tidak belum. Nah, ini nanti akan Kumena sampaikan kalau menggambar segituju. Kamu kalian buat apa sih? Mau jelaskan? Yang pertama, satu, tentukan jari-jari R1 dan dekatkan dengan titik pusat. Tentukan jari-jari pusat R1. Mana R1?
isi di virtual kelas kalian. Silakan HP dipegang masing-masing. Yang buka di situ ada 5 nomor soal. Isinya refleksi, ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara guna menjelaskan? Bagaimana cara mengajarnya bisa dipahami atau tidak? Apakah untuk tingkatan menggambar segituju peraturan itu bagi kalian sulit atau mudah? Itu kalian pilih jawaban sesuai dengan yang kalian rasakan. Setelah 5 nomor itu nanti selesai, silakan disubmit untuk mengetahui apa yang menjadi evaluasi buat saya. Oke, silakan saya tunggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Wijaya, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 195 Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya. Rekan sejawat saya yaitu adalah Ibu Briliantina Chandra Dewi, pengajar produktif pemesinan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Baik, akan saya mulai praktek supervisi akademik pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, Bu Mina. Selamat pagi, Pak Amin. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya dalam kegiatan panjenengan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan diskusi pasca observasi yang kemarin hari Jumat saya sudah masuk ke kelas panjenengan. Tidak ada repot Bu? Insya Allah tidak ada. Bisa kita mulai Bu? Allah siap. Oke. Ini Bu, untuk yang pertanyaan pertama saya Bu, bagaimana perasaan panjenengan ketika saya berada di kelas panjenengan saat itu? Manusiawi Pak, kalau misal ada seorang yang di dalam kelas kemudian kita merasa disupervisi atau ada pengawas di dalam kelas, itu jadinya seperti suasananya beda, tidak seperti mengajar alami seperti hari-hari biasa gitu. Okay. Jadi agak nervous juga nih. Iya. Terus panjenengan ngatasinya gimana kemarin? Ya, seiring berjalannya waktu lama-lama juga kembali biasa lagi. Artinya lama lagi ya tapi ya. Iya. Ya mudah-mudahan suatu saat panjenengan jadi terbiasa kan ya. Siap. Terus berikutnya Bu, sesuai dengan hasil diskusi kita pada observasi itu Bu, tentang area pengembangan yang kita bahas, yaitu menggambar segi 7 beraturan ya, terus ya. Nah, apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai ketika dalam pembelajaran kemarin? Alhamdulillah ya lebih dari 50% sudah tercapai. Area pengembangan yang kita harapkan kemarin itu kan membuat siswa lebih aktif untuk menggambar teknik secara gambar manual di saat sekarang sudah berkembangnya era digitalisasi dan teknologi yang semakin maju dengan menggambar dengan menggunakan media seperti Inventor dan lain sebagainya seperti medianya. Tapi kita berusaha untuk menerapkan gambar manual, tetap kita tekankan untuk anak-anak sebagai dasarnya. Kemudian keaktifan mereka untuk mencari sendiri ilmu selain apa yang saya sampaikan kemarin, mereka biar lebih haus lagi. Jadi kita sediakan link pembelajaran berupa YouTube atau PDF, kita berikan kepada mereka untuk menambah dari sisi literasi pengetahuan mereka. Jadi walaupun sudah ada teknologi yang maju, ya, gambar manual tetap sebagai dasar tetap harus digunakan. Jadi sebelum menuju ke teknologi yang lebih itu ya. Ya. Jadi mereka bisa mendapatkan dasar dari untuk menuju ke gambar-gambar yang lebih canggih.
Karena ini masih kelas 10 gitu. Kelas 10 awal. Terus ini Bu, terkait dengan strategi pembelajaran yang panjenengan pakai pada area pengembangan, apakah strategi tersebut sudah panjenengan rasa sesuai? Alhamdulillah sudah mendekati sesuai Pak. Kemarin kita terapkan ya apa yang sudah saya sampaikan di APD sebelumnya itu nih, strategi pendekatan ke anak yang semula menggambar manual itu merasa apa istilah dalam bahasanya nggak telaten, kemudian mereka juga tergoda oleh HP, sedangkan saya memfasilitasi HP mereka untuk mereka berselancar mencari link tentang materi yang saya sampaikan di saat-saat tertentu itu, tapi kadang ada yang langsung dimiringkan menggunakan game dan sebagainya, dan itu strategi yang saya gunakan semoga juga sudah mendekati sesuai. Jadi ada upaya Bu ya, walaupun tentu pasti ada kendala, tapi panjenengan tetap berupaya untuk tetap maksimal. Menggiring kembali untuk ke diharapkan. Terus berikutnya, saat kegiatan pembelajaran kemarin itu di kelas, apakah panjenengan merasakan ada hambatan saat panjenengan melaksanakan pembelajaran tersebut? Ada sih Pak. Biasanya ada, ini mungkin juga dirasakan secara umum oleh guru lain. Ada kalanya sesuatu yang tertidur, kemudian segera ditanyakan kembali. Tidur gitu? Ya, karena merasa jam gambar itu kan jam pelajaran. Pada saat mereka menggambar, kemudian guru sedang membimbing di grouping kecil yang sebelah sini, mungkin ada yang terlena tertidur sebentar, itu segera kita bangunkan kembali. Kemudian ada yang pada saat mereka kita suruh untuk mengakses link YouTube pembelajaran, yaitu tadi yang saya sampaikan, memilihkan HP, bermain game online dan sebagainya, seperti itu. Terus berarti panjenengan misalnya ketika di sini, di sana juga ada musikan seperti itu? Iya, kita berusaha untuk mendekat ke siswa, membimbing di grup yang kecil-kecil tadi. Terus berikutnya Bu, tentu tadi masalah-masalah tadi kan kalau kita biarkan kan juga nanti bakalan jadi semakin besar. Nah, itu adalah permasalahan atau hambatan yang harus dicarikan solusi tentunya. Nah, solusi atau langkah apa yang panjenengan lakukan untuk permasalahan tersebut? Saya mencoba begini Pak Amin. Jadi misal katakanlah permasalahan tentang gadget tadi ya, anak sekarang tidak mungkin terlepas dari gadget. Di awal pada saat saya menjelaskan materi itu semua gadget saya letakkan di meja guru. Ya, jadi mengantisipasi pada saat saya menjelaskan tidak ada yang terlena dengan game. Nah, setelah penjelasan saya selesai, kemudian mereka duduk dalam grup yang kecil tadi, kemudian mereka berdiskusi dalam menyelesaikan proyek mereka. Ini kan dengan PCPA ya Pak, mereka ada job untuk menggambar segitu peraturan, kemudian setelah kita groupingkan dan selesai memahami materi, barulah HP itu kita persilahkan untuk diambil kembali karena mereka akan mengakses link yang saya siapkan, baik di Google ataupun di link YouTube sesuai dengan yang saya berikan untuk lebih pemahaman materi. Itu untuk mengatasi masalah gadget. Kemudian untuk mengatasi masalah mereka yang enggan atau sulit sekali mau interest kepada pelajaran menggambar manual yang notabene mayoritas laki-laki, mereka lebih suka langsung turun lapangan, misal dengan membuput atau mempress dan sebagainya, sedangkan menggambar manual butuh ketelatenan, mereka jenuh. Nah, bentuk sebetulnya ini kan dari melatih keterampilan dari sisi psikomotorik mereka ya. Ya, menggambar manual dengan pengukuran, kemudian macam-macam garis, fungsi garis, gambar, apa fungsi gambar pada saat mereka nanti di industri itu kan sudah kita motivasikan ke mereka, tapi tetap 1-2 anak tetap ada yang mungkin masih agak gimana gitu. Nah, itu nanti bentuk tanggung jawab yang saya berikan ke mereka. Jikalau di hari itu proyek yang ditugaskan tidak selesai, mereka tetap harus menyelesaikannya di rumah plus ada remedinya. Akan saya tambah 1 proyek tambahan lagi. Jadi bentuk kurang bertanggung jawabnya si anak, akhirnya beban mereka justru lebih bertambah dibanding anak-anak yang ya sebagai kompensasi tadi. Sedangkan anak yang menyelesaikan tepat waktu dengan baik dan gambarnya presisi akan ada tawaran dengan pengayaan. Ada 1 tingkatan lebih. Nanti nak kalau kamu
sudah selesai ini ada nilai tambah dengan ya kita berikan satu proyek tambahan ini, tapi sifatnya tidak wajib bagi mereka yang pengen mendapatkan nilai tambah, ada semacam satu tambahan proyek. Jadi ketika ada masalah, ada solusi itu panjenengan sudah mempersiapkan strategi-strategi, antara lain bagi yang tidak menyelesaikan atau bagi yang istilahnya tidak memperhatikan pembelajaran, ada kompensasinya seperti hati itu ya. Kemudian juga bagi yang anak yang istilahnya capaiannya mencapai target pembelajaran, kalau dia mau menaikkan kompetensinya atau yang pengetahuannya, dia bisa menambah gitu ya. Sekali Bu. Terus ini Bu, setelah melaksanakan pembelajaran, rencana ke depan panjenengan untuk mengoptimalkan murid-murid panjenengan itu nanti apa gitu rencana panjenengan? Dengan yang setiap hari ya pasti ya kita selalu memberikan motivasi yang lebih dari hari-hari yang sebelumnya, kemudian membawa mereka menggambarkan ke dunia industri, ke real yang ada di industri. Nanti kan pada saat kalau mereka sekarang kurikulum merdeka kelas 12 mereka akan PKL. Nah, pada saat itu kita akan memberikan semacam informasi pentingnya gambar manual bahwa seorang pekerja mesin itu kunci utamanya itu ada pada gambar. Kita bekerja bukan pada perintah seperti pada saat di ruang kantor atau apa. Kalau sudah di mesin dengan suara yang keras, yang dilihat hanyalah urutan gambar manual. Jadi fungsi gambar manual itu yang kita tekankan untuk lebih memotivasi mereka bahwa gambar teknik utama ya, dari gambar manual nanti meningkat pada gambar yang sudah digital, teknologi yang sekarang banyak sekali dengan Inventor, CAD atau Mastercam, itu tetap kamu harus telaten dengan gambar manual sebagai dasar. Jadi ada kesinambungan di jenjang berikutnya. Jadi panjenengan memberikan motivasi kepada mereka untuk mengoptimalkan itu ya. Istilahnya akan pentingnya gambar manual tersebut. Karena ketika dalam penerapan di dunia industri, dunia kerja, ternyata gambar manual itu yang pokok sebelum gambar teknik, gambar teknik ya. Tidak hanya gambar manual, tapi untuk ke tahapan gambar yang era digital tadi ya, tapi kan sebagai dasarnya adalah mereka harus gambar manual seperti yang di kelas 10 ini yang dengan observasi kemarin itu ya. Mudah-mudahan itu nanti menjadi bekal siswa selanjutnya itu. Terus dari rencana hebat panjenengan tadi Bu, kira-kira apakah panjenengan, saya yakin sudah panjenengan laksanakan, tapi untuk yang lebih ini Bu, kayak semacam motivasi terus membawa ke industri itu, kira-kira rencana baik itu akan panjenengan laksanakan kapan? Ya, kalau bisa ya sesegera mungkin segera kita terapkan Pak Ami. Nanti kan mereka akan kedepannya juga ya lebih paham tentang bahwa teknik mesin itu selalu berhubungan dengan perkembangan teknologi yang digital, yang dasarnya tetap kita berikan di awal. Jadi di pembelajaran berikutnya mungkin Bu kira-kira ya sudah bisa ya? Insya Allah. Jadi harapannya nanti murid panjenengan segera mendapatkan seperti target dan pembelajaran panjenengan tadi, seperti area pembelajaran yang akan panjenengan kuatkan itu. Iya. Kan itu bisa dilaksanakan Bu. Oke, saya rasa cukup itu saja Bu, diskusi pasca supervisi akademik kita. Saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat untuk khususnya untuk murid-murid kita, juga untuk pelajaran di lembaga kita. Terima kasih Bu Ina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.